Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal OSN tingkat kabupaten untuk bidang studi IPS. Nah, ini merupakan soal asli yang diujikan pada tahun kemarin. Jadi, kalau adik-adik butuh soalnya, silahkan di-download pada kolom deskripsi. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kegiatan ekonomi penduduk yang banyak dijumpai pada wilayah dataran rendah di perkotaan adalah. Nah, jadi adik-adik, maksud dari kegiatan ekonomi penduduk itu apa jenis pekerjaan yang banyak di daerah perkotaan? Apakah adik-adik pernah ke kota? Tentunya pernah. Nah, ini merupakan penampakan salah satu kota yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya, ini kota Jakarta. Kalau adik-adik pergi ke kota, maka adik-adik akan banyak melihat toko, pasar, mal, dan tempat usaha lainnya. Nah, ini semua merupakan sarana atau tempat perniagaan. Jadi, aktivitas ekonomi yang paling banyak di daerah perkotaan adalah aktivitas atau kegiatan perniagaan. Kenapa kegiatan perniagaan? Karena di kota itu penduduknya ramai. Jadi, orang-orang banyak membutuhkan barang dan jasa. Sebab itulah di kota banyak toko, pasar, mal, dan tempat usaha lainnya yang memperjualbelikan barang dan jasa. Apa saja contoh dari kota-kota dataran rendah itu? Ada kota Jakarta, Surakarta, Madiun, Banjarmasin, Semarang, Cirebon, Indramayu, sampai ke Palembang. Nah, kita cek jawaban nomor satu. Yang A, pertanian, karena lahannya subur. Nah, adik-adik, di daerah perkotaan itu ada pertanian, tapi tidak banyak. Yang ditanyakan soal itu yang paling banyak. Maka yang A itu salah. Yang B, perikanan, karena tersedia cukup air. Di daerah perkotaan, perikanan ini juga ada, tapi tidak sebanyak perniagaan. Dan air pun di perkotaan sulit, maka yang B salah. Yang D, perbankan karena adanya perputaran uang yang tinggi. Nah, di kota itu banyak juga bank kita jumpai, tapi tidak sebanyak perniagaan atau jual beli. Maka dapat kita simpulkan kegiatan ekonomi penduduk di daerah perkotaan dataran rendah yang paling banyak itu adalah yang C, kegiatan perniagaan atau jual beli karena akses menuju perkotaan itu mudah. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemungkinan aktivitas penduduk yang banyak dijumpai pada wilayah tersebut adalah. Nah, jadi adik-adik, ini merupakan peta kontur namanya. Peta kontur itu nama lainnya peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan ketinggian suatu tempat di permukaan bumi dengan garis-garis kontur. Yang mana garis-garis kontur itu? Nah, inilah yang merupakan garis-garis kontur. Nah, garis-garis ini mempunyai arti atau maknanya masing-masing. Jika garis konturnya tadi renggang atau jaraknya jauh satu sama lain, itu menandakan wilayahnya datar atau landai. Maka wilayah datar atau landai itu cocok untuk pertanian. Jika garis konturnya rapat, jaraknya dekat satu sama lain, maka menunjukkan wilayah yang curam atau wilayah berbukit, seperti daerah pegunungan. Jadi wilayah pegunungan itu cocoknya untuk perkebunan, seperti yang tampak pada gambar peta di soal ini. Kita lihat garis konturnya itu rapat, 800 ke 900, 900 ke 1000. Nah, artinya dia kan 100 jaraknya. Maka itu garis kontur yang rapat.
maka ini menandakan daerah pegunungan. Di pegunungan itu cocoknya adalah perkebunan. Jawaban yang C. Soal nomor 3. Kehidupan sosial budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam di sekitarnya. Pernyataan A, masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di wilayah pesisir atau daerah pantai, namun hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor kemaritiman. Artinya di sini sektor kelautan. Pernyataan B, konsumsi ikan masyarakat di seluruh provinsi Indonesia sudah seimbang, mengingat sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dengan potensi perikanan yang melimpah. Pertanyaan soal, berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah. Jadi adik-adik maksudnya apa hubungan pernyataan A dengan pernyataan B? Kita lihat pernyataan yang A. Pernyataan A itu benar karena banyak masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pesisir, tetapi hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor kemaritiman atau di sektor kelautan. Hal ini terjadi karena banyak penduduk yang bekerja di sektor lain, seperti perdagangan, industri, atau jasa. Pernyataan B itu salah karena konsumsi ikan di seluruh provinsi Indonesia itu belum seimbang. Meskipun Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, konsumsi ikan masih bervariasi antar daerah atau tidak sama antar daerah. Beberapa daerah pesisir memiliki konsumsi ikan yang tinggi, tetapi daerah pedalaman atau perkotaan cenderung lebih rendah karena faktor kebiasaan makanan dan akses terhadap ikan segar. Hubungan antara A dan B itu salah. Kenapa salah? Karena tidak ada hubungan langsung. Pernyataan A itu membahas jumlah penduduk di pesisir dan sektor pekerjaan. Sementara pernyataan yang B itu membahas konsumsi ikan, jadi tidak ada hubungannya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Pernyataan A benar, pernyataan B salah, tidak ada hubungan. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 5 pernyataan. Pertanyaan soal berdasarkan pernyataan di atas yang menjelaskan keadaan alam berdasarkan letak wilayah Indonesia adalah. Letak Indonesia itu dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3. Ada secara geografis, ada secara geologis, dan ada secara astronomis. Masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keadaan alam dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sekarang kita lihat, secara geografis Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini mempengaruhi pada keanekaragaman flora dan fauna. Maka yang poin nomor 3 itu benar. Kita lihat secara geologis, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, dan ada lempeng Pasifik. Nah, secara geologis menyebabkan potensi bencana seperti gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami itu banyak di Indonesia. Yang ketiga, secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu tinggi dan curah hujan yang besar. Kita kembali ke soal. Berdasarkan letak wilayah Indonesia, maka
Maka kita lihat secara geografis, geologis, dan astronomis. Tadi secara geografis, pengaruhnya Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Maka poin 3 itu benar. Secara geologis, Indonesia itu mempunyai berbagai potensi ancaman bencana. Maka poin 4 juga benar. Secara astronomis, Indonesia itu memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Maka yang benar itu 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Di antara wilayah berikut yang memiliki keragaman mata pencarian paling kompleks adalah. Nah, jadi adik-adik, maksud kompleks itu adalah beraneka ragam, banyak jenisnya. Nah, di daerah mana yang pekerjaan atau mata pencariannya itu beraneka ragam, banyak jenisnya? Tentunya adalah di daerah perkotaan dataran rendah. Kenapa seperti itu? Karena di perkotaan dataran rendah kita akan menemukan berbagai pekerjaan, mulai dari pengusaha, pegawai, dokter, guru, buruh, sampai ke pedagang. Itulah kenapa keragaman mata pencarian paling kompleks di kota. Kita bandingkan dengan daerah lain, misalkan di daerah pedesaan dataran tinggi. Di daerah pedesaan dataran tinggi, kebanyakan itu petani teh, kopi, atau peternak. Jadi mata pencariannya itu sebagai petani dan peternak. Kalau di daerah pedesaan dataran rendah, itu banyak petani padi dan nelayan. Jadi profesinya cuma dua saja. Kalau di perkotaan dataran tinggi itu mata pencariannya ada di sektor pariwisata dan jasa. Cuman ada dua mata pencarian. Jadi yang paling kompleks, yang paling banyak itu ada di daerah perkotaan dengan dataran rendah. Jawaban yang C.